Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Saksian Iman yang luar biasa ini. Dan kerinduan saya, Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Hingga nama Bapa kita yang di surga dipermuliakan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dan Roh Kudus ya intim dengan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Yuli ya, seorang muslimah yang tadinya tidak tahu tentang kekristenan, bahkan diajari dari kecil oleh ustadznya untuk membenci kekristenan. Jangan bergaul dengan orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu penghuni neraka, orang Kristen itu bla 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 bla. Pokoknya segala yang jahat, segala fitnah yang keji diberikan kepada anak-anak kecil untuk membenci orang-orang Kristen. Dan kita sungguh bersyukur bahwa kita dibenci oleh karena nama Kristus. Puji Tuhan, tetapi Ibu Yuli ini akhirnya bertobat dan terima Yesus. Bagaimana kisahnya yang luar biasa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Yuli, saya lahir dan dibesarkan oleh keluarga Muslim. Papa saya Solo, mama saya Semarang. Kemudian hidup kami sangat sederhana sekali, bahkan bisa dibilang kami menengah ke bawah gitu. Sangat sederhana sekali karena mama saya itu dulu pedagang sayuran keliling. Jadi saya waktu kecil, waktu bayi, saya tuh suka dibawa-bawa sama mama gitu, jualan sayur gitu. Kemudian bapak saya sendiri pekerjaannya kuli bangunan. Jadi waktu saya kecil hidup saya sangat minim sekali, tidak sangat jauh dari kata cukup gitu. Dan bahkan untuk beli baju baru pun, baju baru, sepatu baru, atau sepatu sekolah, celana sekolah, atau baju sekolah, buku sekolah, itu saya cuma dapat dari bekas-bekas dari saudara-saudara saya yang sudah lebih besar gitu daripada saya gitu. Kemudian pada sekitar saya kelas 2 atau kelas 3 SD, saya sering dapat kayak bullying dari teman-teman saya karena saya mukanya nggak mirip sama orang tua saya. Jadi mereka tuh bilang bahwa saya tuh bukan anaknya mama saya, bukan anaknya bapak saya gitu. Bahkan saya suka tanya sama saudara saya, ternyata mereka juga bilang begitu. Pada waktu itu saya pernah bertanya sama mama saya, "Mah, memangnya kata orang-orang saya itu bukan anak kandungnya mama gitu." Tapi waktu itu mama saya marah dan sampai dia nangis gitu, untuk bilang, "Kamu tuh anak mama gitu. Kalau bukan anak mama, kenapa mama harus sekolahin kamu? Kenapa mama harus hidupin kamu, biayain kamu gitu." Jadi dari itu saya lihat mama saya menangis dan saya tidak pernah mau tanyakan lagi ke mama saya tentang saya ini anak kandungnya atau bukan. Dan dalam diri saya selalu saya tanamkan saya harus tahu diri, karena saya itu dibesarkan sama bukan orang tua kandung saya, dan sudah syukur saya disekolahkan dan dibesarkan sama mereka gitu, daripada saya harus dibuang begitu aja gitu. Jadi dalam diri saya tuh hidup jadi anak yang penurut gitu. Jadi anak yang tidak banyak permintaan, tidak banyak tuntutan kepada orang tua. Jadi saya terima aja gitu. Jadi kayak sekolah saya juga termasuk yang nggak nakal gitu. Jadi saya ikuti jadi penurut gitu, ikutin apa yang orang tua saya mau. Kemudian waktu kecil saya juga bukan hanya pelajaran formal, pendidikan formal yang saya dapat, saya juga harus ngaji gitu. Dan kalau teman-teman saya harus disuruh sama orang tuanya untuk ngaji, tapi saya tuh kalau sudah waktunya ngaji saya akan berangkat sendiri gitu. Dan pada waktu saya sekolah, saya ngaji seperti biasa. Kemudian orang tua saya dapat ekonominya sudah mulai membaik, dan dia bapak saya agak tadinya kami awalnya tinggal di kontrakan yang ada di bantaran kali di daerah Jakarta Barat. Kemudian papa akhirnya beli rumah yang cuman sederhana banget, kami bangunnya juga itu di daerah Tangerang. Dan di daerah Tangerang itu bapak saya itu beli rumahnya di wilayah yang dikelilingi sama pesantren.
Sampai sekarang pun pesantrennya masih ada. Jadi pindahlah kami ke lingkungan yang saya lebih religius lagi, saya lebih jadi muslim, saya lebih taat lagi gitu. Karena saya ingat banget saya tuh ngaji aja saya sampai SMA. Sedangkan teman-teman saya itu mungkin cuma sampai SD atau SMP dia udah nggak ngaji. Sedangkan saya SMA, saya masih ikut majelis taklim. Jadi masih ikut pengajian gitu. Sekitar mungkin SD kelas 5 orang tua saya pindah ke daerah Tangerang dan wilayahnya itu wilayah yang dikelilingi oleh pesantren gitu. Jadi saya lebih agamais lagi, saya lebih giat lagi untuk belajar ngaji, untuk ikut majelis taklim dulu namanya. Jadi dan saya itu termasuk anak yang nurut gitu, apa yang Pak Ustadz bilang itu saya selalu terekam di dalam otak saya. Kalau Ustadz itu bilang saya nggak boleh berteman sama orang Kristen. Karena orang Kristen itu adalah tergolong orang yang celaka gitu. Bahkan kalau ada orang Kristen yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, kita jawabnya itu nggak boleh Waalaikumsalam, tapi Waalaikumsalam. Jadi artinya tuh kecelakaan bagi kamu. Dan saya selalu kalau ada orang Kristen yang mengucapkan salam, saya selalu jawab Waalaikumsalam gitu. Karena saya tuh nggak suka sama orang Kristen. Tapi saya nggak yang cuman nggak suka aja, udah, jadi saya cuman nggak suka, udah gitu. Jadi saya nggak mau dekat-dekat sama orang Kristen gitu. Nah pada waktu itu walaupun Bapak udah bisa beli rumah, tapi keadaan ekonomi kami belum sangat cukup. Jadi Bapak saya bilang sama saya, nanti lulus SMA kamu nggak kuliah, dia bilang. Kemudian saya bilang, iya, saya juga nggak terlalu banyak nuntut. Saya bilang dalam diri saya sudah disekolahkan sampai begini besar, sudah bersyukur. Kemudian saya lepas SMA, saya bekerja di pabrik. Jadi waktu itu hari pertama saya bekerja, saya cuma jadi operator gunting benang. Jadi kayak sisa-sisa dari baju, karena saya di pabrik garment, sisa-sisa baju itu saya gunting gitu. Nah itu saya pertama kali kerja di situ. Kemudian seminggu setelah saya bekerja, manajer produksi saya butuh orang untuk admin. Jadi saya diambil untuk jadi admin. Di situ saya berpikir saya punya peluang. Jadi saya minta izin untuk kuliah lagi. Jadi pagi saya kerja, malam saya kuliah gitu. Nah di tempat kuliah inilah saya lebih banyak lagi dari teman saya, lingkupnya lebih banyak dari suku-suku, kemudian dari beberapa agama, dan saya tidak bisa hindari, akhirnya saya juga berteman dengan orang-orang Kristen gitu. Dan begitu saya berteman dengan orang Kristen, ternyata saya tuh agak kaget karena orang Kristen yang tadinya saya diceritakan bahwa Kristen itu seolah-olah tidak baik gitu. Ternyata beda, orang Kristen itu baik. Bahkan lebih mengasihi, bahkan saya melihat mereka itu lebih punya kasih dibandingin saya yang mengklaim diri saya muslimah itu. Mereka lebih punya kasih gitu. Ngelihat orang yang kesusahan sedikit, ngelihat orang yang ini, mereka tuh lebih tergerak hatinya. Dari situ saya berpikir bahwa orang Kristen itu nggak jahat gitu. Orang Kristen itu baik loh ternyata gitu. Cuman jalannya aja mungkin yang berbeda gitu. Jadi dari situ saya membuka diri untuk berteman dengan orang dari non-muslim gitu di tempat kuliah itu. Kemudian sampai akhirnya saya dekat dengan seorang teman saya laki-laki, seorang Katolik. Jadi teman saya ini sering kayak misalkan kami lagi sholat di masjid atau di musola, dia suka tungguin di depan gitu. Terutama saya dekat banget sama dia. Bahkan kalau misalkan saya habis tugas kelompok atau saya habis jalan pergi main gitu, waktunya sholat saya akan minta dia cari musola yuk, saya bilang. Jadi dia suka temenin saya gitu di depan musola, di depan masjid gitu. Dia tuh kayak nggak kenapa-napa gitu. Dia tuh ada di masjid, ada di musola itu kayak nggak ada sesuatu yang risih atau ngeganggu dia, enggak. Dia biasa aja gitu. Bahkan saya pikir
Suatu hari saya mau bawa dia jadi Muslim gitu, jadi agama Islam, masuk ke dalam agama Islam. Dalam pikiran saya begitu. Nah, saya dekat sama dia, makin dekat, bahkan mungkin saya bisa bilang saya pacaran sama dia. Mungkin sudah hampir setahun atau 2 tahun saya dekat sama dia. Saya dalam hati saya bilang, dia biasanya temenin saya untuk ibadah. Sekali-sekali boleh saya temenin dia ke gereja, dalam hati saya. Kemudian hari itu mau Paskah ya. Kemudian saya tanya dia, kamu ke gereja biasa sama siapa? Kemudian dia bilang, saya ke gereja sendiri, dia bilang. Terus saya bilang, saya boleh nggak temenin kamu? Karena biasa kamu temenin saya. Kali ini saya nggak apa-apa deh temenin kamu, saya bilang. Kemudian besokannya saya ke gereja. Saya menginjakan kaki saya pertama kali ke gereja. Karena memang orang Islam itu nggak boleh masuk gereja. Nggak boleh masuk gereja. Jadi hari itu saya masuk ke gereja dengan perasaan takut sebenarnya. Tapi saya pikir ya udahlah, saya juga nggak ngapa-ngapain. Saya sudah bilang sama dia, nanti di gereja saya nggak ngapa-ngapain ya, saya duduk aja, saya bilang. Kemudian dia bilang, iya nggak apa-apa, kamu duduk aja nggak usah ikutin, dia bilang. Ya udah, saya masuk ke gereja, hari itu hari Paskah, saya lihat salib dan patung semua ditutup sama kain warna ungu. Saya kaget, saya bilang, kok gereja yang saya lihat di TV, saya lihat di mana-mana, bayangan saya tuh gereja nggak kayak gitu. Kok gereja ini bingung gitu saya, kok gereja nggak ada salibnya, nggak ada apa, ditutup kayak kain warna ungu gitu. Ini gereja apa? Jadi saya tuh di dalam gereja itu saya cuma duduk, saya cuma tengok kanan kiri, saya lihat isi gereja. Jadi saya nggak tahu tuh mereka ngapain aja. Terus pastor ngomong apa saya nggak tahu. Jadi hari itu saya ke gereja cuma liatin sekitar saya aja. Jadi nggak ada yang masuk sekalipun di otak saya tuh nggak ada. Jadi hari itu selesai dia ibadah, kami tidak ada diskusi tentang agama. Saya tidak tanya agama dia, tentang agama dia. Saya tidak tanya di gereja itu tadi ngapain. Pokoknya semua berlalu begitu aja. Saya juga nggak mau nanti dia yang pengaruhi saya untuk mempelajari Kristen. Saya nggak mau. Saya maunya dia yang pelajari Islam. Gitu. Nah setelah hari itu saya jalani hidup saya seperti biasa, normal. Saya masih sholat, bahkan saya sholat masih 5 waktu, nggak pernah bolong. Dan saya makin giat gitu, karena saya ngelihat gereja begitu, saya pikir dia harus ikut saya gitu, karena yang benar pasti agama saya, agama Islam pasti yang benar gitu. Tapi kami tidak pernah berdiskusi tentang agama, kami tidak pernah tanya jawab. Saya juga nggak mau tahu agama dia, dan dia tidak pernah bertanya sedikit pun tentang agama saya gitu. Jadi saya jalani hari-hari saya seperti biasa. Tiba waktunya saya mimpi yang pertama. Saya di dalam mimpi saya itu, saya ada di dalam sebuah gereja dan saya dibacakan Injil Matius. Waktu itu saya nggak pernah tahu yang namanya Injil itu ada apa aja, saya nggak pernah tahu. Jadi setahu saya dulu waktu saya ngaji, ustadz saya itu bilang, kitab sucinya orang Kristen itu namanya Injil. Dan kamu jangan sekali-kali kamu pernah buka, apalagi baca. Karena kalau kamu nggak kuat-kuat iman, kalau iman kamu nggak kuat, iblis akan merasuki kamu dan kamu jadi goyah imannya. Dan pada waktu itu saya nggak pernah satu pun sekalipun saya nggak pernah mau tahu kitab sucinya orang Kristen itu apa, isinya apa aja saya nggak tahu. Tapi malam itu saya dimimpikan dibacakan Injil Matius, saya ingat. Tapi saya tidak ingat ayat berapa, karena saya nggak tahu Injil itu bunyinya seperti apa, saya nggak tahu. Kemudian saya bingung. Besoknya saya bingung, saya mesti tanya ke siapa. Saya nggak berani cerita kemana-mana. Saya nggak berani cerita ke teman-teman saya, apalagi pacar saya nggak berani. Saya nggak mau dia itu pengaruhi saya jadi Kristen. Kemudian ada satu teman kerja saya tanya sama dia orang Kristen, saya bilang, saya tanya, memangnya di dalam Kristen itu ada Injil Matius ya? Saya bilang. Kemudian dia jawab, iya. Kenapa? Dia bilang. Saya nggak berani ngomong. Saya bilang, nggak apa-apa. Saya bilang, oh nggak apa-apa. Saya bilang. Kemudian
Mimpi itu saya abaikan. Saya cuekin mimpi itu. Saya merasa kayak udah mungkin itu hanya bunga tidur saya aja gitu. Kemudian saya jalani lagi hidup saya, sehari-hari saya. Saya masih sholat, saya masih tadarus Quran, saya masih ngebaca Al-Quran gitu. Kemudian lama dari situ, saya mimpi yang kedua. Di dalam mimpi saya, kali ini saya dibacakan Injil Lukas. Saya ingat Injil Lukas, tapi saya tidak tahu ayatnya bunyinya seperti apa. Kemudian besok harinya saya tanya lagi sama teman saya. Di dalam Kristen ada Injil Lukas ya? Kemudian dia bilang, ada. Dia bilang, oh, kenapa? Dari kemarin kamu tanyain Injil terus sama saya. Saya bilang, nggak apa-apa. Saya nggak mau bilang kalau saya mimpi. Saya nggak mau dipengaruhi oleh Kristen manapun. Kemudian, setelah mimpi itu, saya cuekin lagi. Saya abaikan lagi mimpi itu. Saya lupakan mimpi itu. Kemudian saya jalani lagi hidup saya, sehari-hari lagi, seperti saya sholat, saya tadarus Quran, seperti biasa. Kemudian mimpi yang ketiga datang. Dalam mimpi ini beda lagi. Dalam mimpi itu saya ulang tahun, dan ulang tahun saya diberkati sama pastor waktu itu, di dalam mimpi itu. Kemudian dari situ, saya mimpi yang ketiga itu saya pikir, kenapa saya mimpi tentang Injil, tentang saya diberkati gitu. Kenapa gitu? Saya mungkin berdosa sama Allah, saya bilang. Saya minta ampun sama Allah waktu itu. Saya bilang, ya Allah ampuni saya ya Allah. Mungkin saya waktu itu ke gereja, itu dosa, saya bilang. Tapi saya ke gereja itu nggak ngapa-ngapain ya Allah, saya cuma duduk doang, saya bilang. Dan saya nggak mau masuk gereja lagi, saya janji. Kemudian, tiba waktunya sholat maghrib. Saya ingat waktu itu sholat maghrib. Saya wudhu, setelah wudhu saya sholat. Begitu sholat, di tengah-tengah sholat, tiba-tiba saya nggak ingat lagi bacaannya. Saya bilang, nggak mungkin saya lupa. Karena setiap hari saya sholat 5 kali. 5 waktu saya sholat. Kenapa saya bisa lupa bacaannya? Saya bilang. Mungkin saya kurang khusyuk, saya bilang. Saya pejamkan mata saya. Begitu saya pejamkan mata saya, yang tampak di dalam itu salib. Kemudian saya bilang, astagfirullahaladzim, saya bilang begitu. Kemudian saya wudhu lagi. Saya bilang, mungkin saya kurang khusyuk nih sholat. Saya wudhu lagi, kemudian saya pakai lagi mukena saya sholat lagi. Di sholat yang kali ini, saya tadinya mungkin bacaan yang saya ingat masih agak lebih panjang. Tapi di sholat yang kedua, sudah lebih pendek, saya sudah nggak ingat lagi bacaannya. Memori saya itu seperti terhapus gitu, seperti blank. Habis ini apa bacaannya, saya nggak tahu gitu. Kok nggak saya ulang lagi bacaannya, berhenti lagi di situ. Saya bilang, saya pejamkan mata saya lagi. Mungkin saya kurang khusyuk, saya pikir. Jadi saya pejamkan mata saya, salib itu makin besar. Beda dari yang tadi depan, jadi kayak seperti mendekat sama saya. Saya buka lagi mata saya, kemudian saya wudhu lagi. Wudhu yang ketiga. Jadi wudhu, kemudian saya pakai lagi mukena saya. Begitu saya baca lagi, bacaan sholat, bacaannya lebih pendek lagi yang saya ingat. Setelah itu, nggak ada lagi. Memori saya seperti terhapus, seperti blank, nggak tahu lagi. Habis ini apa gitu, bacaannya kenapa habis ini saya nggak ingat lagi gitu. Kemudian saya pejamkan mata saya, salib itu makin banyak dan makin dekat, makin besar, makin dekat. Saya udah langsung buka mata saya. Saya bilang, saya minta ampun ya Allah. Saya bilang, kenapa kayak gini gitu? Kenapa saya bilang, ya Allah singkirkan setan ini dari diri saya bilang. Benar kata Ustadz gitu dalam hati saya. Saya nggak boleh gitu. Saya nggak boleh masuk gereja. Saya pasti akan dimasuki oleh setan gitu. Dalam diri saya begitu. Saya harus baca Al-Quran, saya pikir. Saya lupakan sholat saya karena percuma saya udah gak inget lagi bacaannya. Saya udah gak bisa lagi terusnya apa, saya gak tahu lagi. Kemudian saya masih pakai mukena, masih ada sajadah, saya langsung baca Al-Quran. Dalam hati saya berpikir bahwa pasti setan itu takut sama Al-Quran. Karena kata Ustadz saya, setan itu takut sama Al-Quran. Saya baca bacaan Al-Quran. Makin saya baca, hati saya makin sakit gitu, seperti ada yang saya tidak mau tapi saya paksa gitu. Jadi hati saya tuh sakit, makin saya baca makin sakit.
Mata saya makin ngembeng air mata sampai tulisan di dalam Al-Quran itu saya nggak bisa lihat. Ketutup semua sama air mata. Saya bilang, saya kenapa gitu? Kenapa saya baca Quran saya nggak bisa karena hati saya sakit gitu. Makin saya baca, saya makin hati saya nggak terima gitu. Saya nggak boleh baca gitu kayaknya seolah-olah seperti itu. Saya sholat udah nggak bisa lagi. Saya udah nggak apa lagi bacaannya. Saya udah nggak tahu terusannya apa gitu. Kemudian saya jatuh tersungkur di atas sajadah. Saya nangis waktu itu semalaman. Saya nangis. Saya bilang, saya minta ampun sama Allah. Saya bilang, saya bingung. Saya udah nggak bisa sholat lagi. Saya ulang lagi begitu masuk waktu Isya. Jadi habis maghrib Isya, saya sholat lagi, saya wudhu lagi. Saya udah nggak bisa sholat. Baru baru Allahu Akbar. Saya udah nggak tahu lagi bacanya apa. Saya bilang, saya gimana gitu. Akhirnya saya beranikan diri saya untuk siapa Yesus itu. Kenapa saya bisa sampai kayak begini gitu. Karena di dalam penglihatan saya di atas salib itu ada Yesusnya gitu. Jadi saya pikir kenapa saya bisa jadi kayak gini gitu. Akhirnya besoknya saya nggak cerita sama siapapun. Saya pendam mimpi itu sampai saya nggak bisa sholat. Saya cuma pendam dalam diri saya. Kemudian besoknya saya tanya sama teman saya, sama pacar saya bilang, kamu di rumah punya Injil gak? Karena saya nggak tahu kitab suci orang Islam itu, orang Kristen itu namanya apa. Saya taunya Injil. Kamu punya Injil gak di rumah? Ada. Saya mau pinjem, saya bilang. Kenapa? Gak apa-apa, saya cuma mau pinjem, saya bilang. Dia kasih pinjem saya, besok saya bawain, dia bilang. Saya pinjem, saya bawa pulang ke rumah. Nah, setelah hari itu saya nggak bisa sholat, saya nggak berani cerita sama orang tua saya. Jadi setiap waktu sholat, saya cuma wudhu, masuk ke kamar, saya kunci pintu. Jadi orang tua saya tahunya saya sholat. Padahal di dalam kamar itu saya baca Injil. Nah, di dalam Injil itu yang saya pinjem, saya baru lihat namanya. Bukan Injil, tapi Alkitab. Saya baru tahu bahwa kitab sucinya bukan Injil, tapi Alkitab. Dan dulu saya ingat waktu Ustadz saya bilang, jadi kitab suci yang paling benar itu adalah Al-Quran yang turun langsung dari Allah. Yang diwahyukan langsung, firmannya langsung dari Allah. Sedangkan Injil itu ditulis oleh manusia dan sudah direvisi. Awal mulanya perjanjian lama, kemudian direvisi jadi perjanjian baru. Jadi kitab suci macam apa yang direvisi? Sedangkan Al-Quran itu tidak pernah direvisi. Gitu. Jadi pada saat itu saya lihat Alkitab, saya buka, ternyata di dalam Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi bukan direvisi, isinya berbeda. Perjanjian lama itu sebelum Yesus ada, perjanjian baru itu setelah Yesus ada. Bahkan ternyata yang dibilang kitab sucinya namanya Injil, Injil itu sebenarnya cuma bagian dari Alkitab. Di situ saya cuma, loh, kok beda sama yang Ustadz saya ngomong, saya bilang. Dari situ saya mau tahu isinya itu apa. Kemudian saya taunya dulu Tuhannya orang Kristen itu 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Ternyata saya baca Tuhannya 1 di dalam Alkitab itu. Tuhannya 1. Kenapa jadi 3? 3-nya dari mana gitu. Saya makin mau baca Alkitab. Saya jadi mau tahu. Jadi dulu saya dapat cerita bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu anaknya namanya Ismail. Tapi saya baca di Alkitab namanya Ishak. Dari situ awal mula saya mau tahu isi Alkitab itu sebenarnya apa. Nah dari situ saya baca, saya cari kisahnya di Alkitab. Ada ketemu, tapi namanya Abraham, bukan Ibrahim. Saya tahu bahwa ada kadang-kadang perbedaan nama katanya dulu gitu. Saya baca di Alkitab kisahnya utuh. Jadi dari Abraham itu belum mempunyai anak sampai yang disembelih itu Ishak. Semua ceritanya utuh saya baca di Alkitab. Tanpa saya bantuan dari orang lain untuk menjelaskan ke saya sudah tahu. Ternyata jalan ceritanya begini, jalan kisahnya seperti ini. Kemudian saya mau tahu dari sisi Al-Quran. Nabi Ibrahim itu siapa yang disembelih oleh dia? Akhirnya saya buka Al-Quran terjemahan. Jadi hari itu karena saya udah nggak bisa sholat lagi, setiap kali waktunya sholat saya cuma bedah. Saya cuma samain antara Alkitab sama Al-Quran.
Di Al-Quran saya tidak bisa dapat kisah Nabi Ibrahim. Kemudian begitu juga saya cari lagi, begitu besoknya saya cari lagi kisah Nabi Musa. Saya cari di Alkitab, saya ketemu rangkaiannya. Saya ketemu kisahnya. Kemudian saya cari lagi di Al-Quran. Nabi Musa seperti apa? Nggak ada. Jadi apa yang saya cari, apa yang dulu Ustadz saya ceritain, saya cari di Alkitab, kisahnya ada. Tapi saya cari di Al-Quran, nggak ada. Jadi saya jadi makin mau tahu gitu tentang Alkitab pada waktu itu. Setahun berlalu saya udah nggak sholat setahun, mungkin setahun lebih. Gitu. Tapi 1 tahun itu saya tidak pegang agama apa-apa. Jadi saya juga belum mau Kristen karena saya nggak tahu. Saya cuma baca Alkitab aja gitu. Saya nggak cerita sama siapa-siapa, saya cuma pendem sendiri. Tapi saya udah nggak mau sholat lagi. Satu, saya udah nggak bisa sholat. Yang kedua, saya merasa saya dibohongi. Selama ini saya ngaji itu saya dibohongi. Gitu. Jadi dari situ saya seperti hati saya itu seperti kosong gitu. Saya bilang sama Tuhan, saya bilang waktu itu doanya begini. Tuhan, saya nggak tahu Tuhan yang mana yang benar, saya bilang. Tapi saya nggak bisa kayak gini. Saya nggak bisa hidup saya itu tanpa Tuhan, tanpa pedoman, tanpa pegangan hidup. Saya nggak bisa. Saya bingung mau berdoa ke siapa, saya bilang. Tapi kalau memang Tuhan mau saya ikut Tuhan, saya ikut. Saya bilang. Kemudian hari Minggunya saya perasaan saya mau ke gereja. Karena saya cuma pernah ke gereja Katolik waktu itu sekali-kalinya. Saya beraninya cuma ke gereja Katolik. Karena saya tahu gereja Katolik masuknya lewat pintu mana, dan saya nggak perlu tanya sama siapa-siapa, saya nggak perlu kenal siapa-siapa, saya cuma duduk gitu. Jadi saya masuk ke gereja Katolik. Kemudian di gereja Katolik, saya baru duduk, perasaan saya kayak rindu gitu, kayak seneng gitu ada di situ. Saya tangis haru gitu, karena menurut saya kayak ketemu rumah saya gitu, pikir saya begitu waktu itu. Saya seneng ada di dalam gereja, saya seneng. Gitu. Jadi setiap minggu saya masuk gereja, saya sendiri, nggak sama teman saya, nggak sama pacar saya, nggak. Saya sendiri, saya masuk gereja. Saya cuman duduk, terus saya udah mulai ikutin mereka berdoa, saya ikut berdoa seperti itu. Tapi saya belum tahu saya mesti apa. Tapi setiap minggu saya ke gereja, saya bohongin orang tua saya. Saya bilang saya pergi main atau ketemu teman saya, padahal saya ke gereja. Sampai berlalu setahun lebih, mungkin setahun lebih saya sudah jalani setiap minggu saya ke gereja tanpa saya ngomong sama orang gitu, sama orang tua saya nggak ngomong, saya cuma. Tapi saya tahu orang tua saya sudah mulai curiga gitu. Sampai pada akhirnya dia nemuin Alkitab di dalam kamar saya dan dia robek Alkitabnya. Saya tahu dia robek Alkitabnya. Kemudian saya bilang, Tuhan Yesus, saya bilang, saya cuma mau ikut Tuhan aja, saya bilang. Gak apa-apa Alkitabnya dirobek, saya bilang. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tetap pegang saya bilang. Jadi waktu itu saya minta kekuatan, setiap ke gereja saya minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk bicara jujur sama orang tua saya. Karena saya nggak berani, dalam sisi manapun kalau saya ditanya saya nggak berani gitu. Untuk bilang ke orang tua tuh saya nggak berani. Tapi setiap minggu saya bawa dalam doa, setiap saya ke gereja saya bawa dalam doa, Tuhan Yesus berikan saya kekuatan untuk saya bicara jujur sama orang tua saya. Kalau suatu hari orang tua saya tanya sama saya bilang. Jadi saya udah melewati puasa yang kedua. Jadi puasa yang pertama saya nggak puasa, tapi juga saya nggak ke gereja. Saya masih cari tahu tentang siapa itu Tuhan Yesus dari Alkitab. Kemudian tahun kedua masuklah bulan Ramadan di hari yang pertama. Jadi di bulan Ramadan itu saya udah nggak puasa. Jadi di Ramadan itu saya nggak bisa bohong kayak hari-hari yang biasa, yang saya wudhu kemudian saya masuk ke dalam kamar, saya kunci pintu, orang tua saya taunya sholat gitu. Tapi untuk bulan puasa saya nggak bisa, karena dia ada sholat berjamaah di masjid, dan saya udah nggak bisa sholat lagi, saya udah nggak mau sholat lagi gitu. Jadi orang tua saya tegur saya ingat
Hari itu subuh setelah mereka sahur, mereka sholat subuh, mereka panggil saya, mereka sidang saya. Dia panggil beberapa dari bule saya, dipanggil ke rumah. Dia tanya saya begini, Yul, kamu udah nggak sholat, udah nggak puasa, kamu mau jadi apa? Saya nggak tahu saya punya kekuatan apa. Saya bilang gini sama orang tua saya, Ma, saya minta minta maaf sama mama. Saya udah nggak ngejalanin sebagai Islam lagi, sebagai Muslim lagi. Saya sekarang mau ikut Yesus, saya bilang. Saya mau jadi Kristen, saya bilang. Dan hari itu mama saya langsung nangis ke lantai. Dia langsung jatuh, tapi dia nangis, saya tahu. Bapak saya nangis, keluar air mata, matanya dia basuh, dia pegang matanya. Kemudian bapak saya cuma bilang gini, kamu nggak inget dulu waktu kecil, kamu dibawa-bawa sama mama kamu jualan sayur, kamu digendong sambil jualan sayur supaya untuk sekolahin kamu. Kamu nggak inget dulu bapak itu sampai kuli bangunan sekolahin kamu. Gitu. Hari itu saya nangis, saya bilang saya minta maaf. Saya udah coba gitu, tapi saya nggak bisa. Saya tetap dalam hati saya mau jadi Kristen, saya mau ikut Yesus, saya bilang. Hari itu bapak saya akhirnya ngomong, dan saudara-saudara saya yang lain, bule saya ngomong, kamu sendiri yang akhirnya buka identitas kamu. Gitu. Kamu memang bukan anak saya. Gitu. Malam itu orang tua saya akhirnya buka bahwa saya bukan anaknya. Gitu. Kamu sendiri yang kamu sendiri yang buktikan bahwa kamu bukan anak kami. Gitu. Kalau kamu bersikeras untuk jadi Kristen, kamu udah nggak bisa lagi tinggal di sini. Gitu. Saya bilang waktu itu malam itu saya cuma bilang, iya, nggak apa-apa, saya bilang. Kemudian saya bereskan baju saya cuma boleh muat satu ransel, karena paginya saya harus kerja, tetap saya harus kerja. Begitu saya kerja, saya cuma bawa ransel, dan saya nggak cerita sama teman saya, siapapun saya nggak cerita. Karena saya nggak tahu saya mau pulang kemana, saya ngomong sama pacar saya waktu itu. Saya diusir dari rumah. Loh kenapa? Dia sendiri nggak tahu. Saya bilang kalau saya mau jadi Kristen, saya mau ikut Yesus. Dia kaget karena saya nggak pernah cerita sama dia. Kenapa kamu begitu cepat gitu? Maksud dia kenapa begitu beraninya secepat itu kamu tiba-tiba langsung, padahal kamu nggak punya persiapan gitu, maksudnya dia seperti itu. Tapi saya bilang saya udah nggak bisa. Saya sudah janji sama diri saya, begitu saya ditanya, saya mau jujur, dia bilang sama orang tua. Kemudian dia bantu saya cuma cari kos-kosan aja, kos-kosan wanita waktu itu. Jadi baju yang saya bawa hanya baju kerja dan baju harian cuma beberapa potong. Sisanya saya tinggal semua. Padahal semua orang udah tahu, udah bilang bahwa saya lah anak tunggal di keluarga saya gitu. Saya tinggalin semua. Kemudian setelah itu nggak lama dari situ saya kecelakaan. Waktu itu udah pengen Natal, saya nggak bisa jalan. Jadi kaki saya tuh kecelakaan motor, kaki saya tuh luka gitu dari dengkul sampai mata kaki, kemudian tangan saya juga. Jadi hari itu Natal, saya di kos-kosan, saya nggak bisa jalan, saya cuman pegangan tembok gitu. Saya nggak punya siapa-siapa, bahkan saya punya teman saya udah nggak mau berteman sama saya. Karena begitu saya tahu saya kafir, saya murtad, mereka udah nggak mau berteman sama saya, udah nggak mau tahu saya gitu. Dan keluarga pun udah nggak ada yang cari keberadaan saya. Saya cuma dapat SMS, tiap hari saya dapat SMS caci maki, bahkan ada yang kasih ayat mengkafir-kafirkan saya di BBM dulu, mengkafir-kafirkan saya, caci maki saya, bilang bahwa darah saya halal buat mereka tumpahin kalau mereka ketemu saya. Mereka bilang saya nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, nggak tahu balas budi, sudah dibesarkan, tapi malah itu yang saya perbuat, itu yang saya buat gitu. Jadi saya melukai atau menyakiti hati orang tua saya gitu, yang sudah membesarkan saya. Kemudian saya udah nggak pernah tanya lagi kabar orang tua saya.
saya jalani, saya bilang, Tuhan, saya tahu saya udah gak punya siapa-siapa. Pegangan saya cuma Tuhan aja. Jadi setiap saya tuh waktu itu masih kuliah. Jadi saya kerja itu masih sebagai admin dan gaji saya cuma cukup buat kuliah dan bayar cicilan motor, kemudian bayar kos-kosan sama hidup saya tuh sehari-hari udah sangat minim sekali. Tapi saya nggak gentar gitu. Saya tetap jalani gitu. Bahkan kadang-kadang saya nggak bisa bayar kosan. Saya inget banget dulu saya mau pinjam uang dari teman saya, tapi teman saya nggak mau kasih. Dari situ saya bilang bahwa tidak ada yang bisa uh, menolong saya kecuali Tuhan. Tapi saya nggak tahu begitu saya mau bayar kuliah atau saya mau bayar cicilan motor atau saya mau bayar uh, kos-kosan, saya nggak tahu dapatnya dari mana, tapi uang itu ada. Jadi memang saya bilang, Tuhan, saya besok mau bayar kos-kosan, saya nggak punya uang gitu. Cuman besoknya itu saya nggak tahu, tiba-tiba ada gitu. Ada yang transfer ke saya atau ada yang saya masih jualan online waktu itu, saya masih setelah kerja, saya masih sambil untuk jualan online. Jadi tiba-tiba ada yang beli dagangan saya, jualan saya ada yang beli, saya bisa bayar gitu. Kemudian dari situ berlalulah sampai dua kali Lebaran saya nggak pernah pulang ke rumah, saya nggak pernah dicari. Kemudian sudah 2 tahun berlalu, jadi Pak setiap hari itu saya berdoa sama Tuhan, saya nangis dalam setiap malam saya nangis, saya bilang begini sama Tuhan, saya ingat saya masih berdoa, Tuhan, saya tahu mungkin saya nggak akan kembali ke orang tua saya, mungkin hubungan saya sama orang tua saya nggak akan pernah membaik, karena saya nggak tahu kalau saya pulang pasti saya diusir, dan saya udah tahu gitu, tapi saya percaya Tuhan mampu membereskan. Tuhan mampu memperbaiki hubungan saya. Saya nggak tahu jalannya nanti seperti apa. Saya bilang. Saya setiap hari saya berdoa itu sampai akhirnya 2 tahun kemudian. Saya ingat ada teman saya bilang begini sama saya. Tadi mama kamu ke rumah saya. Dia bilang. Loh ngapain? Karena 2 tahun saya nggak pernah dicari. Tiba-tiba mama saya ke rumah teman saya. Terus bilang, adik kamu sakit. Ternyata saya sudah tahu bahwa sebenarnya orang tua kandung saya itu adalah adik dari mama saya. Jadi yang saya panggil bule itu sebenarnya mama kandung saya. Jadi mama kandung saya itu menikah lagi. Jadi selepas dia bercerai sama papa kandung dia menikah lagi dan punya anak laki-laki. Dan itulah sebenarnya jadi adik saya gitu. Nah saya baru tahu ternyata adik saya itu sakit katanya, gangguan jiwa katanya. Saya loh kok tiba-tiba cari saya. Jadi adik saya itu katanya di Kudus sana, dia bilang sama mamanya, itu mama kandung saya, dia bilang cari kakak saya mau ketemu. Jadi dia tuh kayak gangguan jiwanya itu bukan yang hilang ingatan, tapi kadang-kadang dia emosional, teriak-teriak, banting-banting barang. Tapi kadang-kadang dia normal. Jadi saya dicari sama mama saya, mama angkat saya. Itu karena bule saya atau mama kandung saya itu telepon ke kakaknya. Karena saya selama ini dibesarkan sama bude saya. Jadi telepon, kemudian minta saya dicari. Saya bilang 2 tahun, akhirnya saya dicari. Karena adik saya sakit. Saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, saya baru injakan kaki saya udah lihat bapak saya. Saya sujud di bapak saya bilang, Pak saya minta ampun, saya bilang. Saya minta maaf kalau saya menyakiti hati bapak, saya bilang. Tapi saya tetap anak bapak walaupun saya Kristen. Saya bilang. Tetap sayang sama bapak. Saya mau urusin bapak sampai bapak tua, sampai saya tua gitu. Jadi bukan berarti karena saya Kristen, saya udah nggak jadi anak bapak lagi. Saya tetap jadi anak bapak. Saya bilang. Kemudian bapak saya peluk saya, dia bilang, iya, bapak tahu.
Kemudian saya juga minta ampun sama mama saya minta maaf. Tapi saya bilang saya nggak bisa kembali jadi Muslim. Saya nggak bisa kembali jadi Islam. Karena hati saya sudah tidak mau lagi kembali ke Islam. Kemudian saya ke Kudus, saya mau tengokin adik saya. Di Kudus itu adik saya bicara begini. Di situ ada mama kakak saya, kemudian ada mama kandung saya juga, ada saudara-saudara saya yang lain. Dia bilang gini, kalian itu jangan pada musuhin kakak saya. Kalian harus sadar bahwa dulu nenek moyang kita itu Kristen. Jadi dulu nenek saya itu ternyata Kristen, menikah sama kakek saya mualaf jadi Islam gitu. Jadi dia bilangnya gini, dulu nenek kami itu Kristen jadi Islam. Sekarang kalau ada cucunya keturunannya dia yang kembali ke Kristen, kita nggak boleh marah gitu. Kita harus terima kata dia gitu. Jadi karena ucapan dia ini kayak sepertinya keluarga saya yang lain akhirnya bisa terima saya gitu. Bisa memaklumi keadaan itu gitu. Dari situ saya membaik, hubungan sama orang tua saya membaik. Tapi saya ingat waktu itu sebelum saya kembali ke rumah, saya flashback, saya lupa. Waktu itu saya memang sudah mau dibaptis. Saya tanya sama gereja Katolik, saya mau dibaptis, saya bilang. Kemudian gereja Katolik bilang, sekretariatnya bilang bahwa saya harus temui ketua lingkungan. Saya harus temui ketua lingkungan dan nanti ketua lingkungan akan ke rumah. Di situ saya urungkan niat saya, karena menurut saya percuma. Rumah saya itu saya udah nggak tinggal di situ. Saya udah diusir dari rumah. Kemudian lingkungannya semua Islam. Jadi saya pasti itu jadi hal yang mustahil gitu. Saya nggak mungkin bisa gitu. Jadi waktu itu saya cuma tetap ke gereja walaupun saya nggak dibaptis, saya nggak terima komuni nggak apa-apa. Saya bilang yang penting saya bisa ketemu Tuhan di gereja. Saya bilang. Kemudian maju kembali yang tadi saya bilang hubungan saya sudah membaik sama orang tua. Kemudian saya minta izin sama bapak saya sama mama saya. Saya bilang saya mau dibaptis. Saya bilang. Tapi saya mau ke ketua lingkungan nanti harus ke rumah, saya bilang. Kalau Bapak bolehin, saya ke ketua lingkungan untuk ngomong saya mau dibaptis, saya bilang. Kemudian Bapak saya bilang, kalau memang itu pilihan kamu, ya udah jalani. Dari itu saya puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, saya bilang. Akhirnya saya memenuhi administrasi dari pembaptisan itu sampai akhirnya tahun 2014 atau 2015 saya dibaptis secara Katolik. Kemudian dari situ orang tua saya sudah tahu bahwa saya Katolik dan saya jalani kehidupan Katolik saya, sedangkan orang tua saya tetap Muslim, tetap Islam. Kemudian saya dapat kontrak pekerjaan. Kemudian dari kontrak itu saya buka usaha di rumah dan semua orang tetangga dan saudara-saudara saya yang dulu itu mengutuki saya, menghina saya, mencaci maki saya, sekarang saya bisa menjadi berkat juga buat mereka. Jadi mereka sekarang bekerja di rumah saya, di usaha yang saya jalani juga. Jadi dari situ Tuhan pulihkan ekonomi saya, pulihkan hidup saya. Kan sekarang saya hidup bahagia sama anak saya berdua. Saya bisa sekolahkan anak saya bisa cukupi kehidupannya, bahkan saya bisa menjadi berkat untuk keluarga saya dan untuk wilayah sekitar saya. Jadi semua teman-teman saya dan kerabat saya yang dulu itu membuang saya, yang dulu mencaci maki saya, sekarang bekerja dengan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Ibu Yuli memilih jalan keselamatan, yaitu jalan yang lurus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia mendapat hidayah, Kristus Yesus menjamahnya, dan dia mengalami suatu berkat yang luar biasa ketika dia membaca dan merenungkan Alkitab. Semua hal-hal yang selama ini
membingungkan dia. Dia menemukan keajaiban dari firman Tuhan tersebut. Sabda Tuhan tersebut mengubahkan hatinya karena kuasa Roh Kudus bekerja, dan dia dibukakan, disingkapkan hal-hal yang terselubung selama ini dari agamanya yang lama, dari kitab sucinya yang lama, dan akhirnya dia berbalik kepada Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bahkan anaknya pun ikut menjadi anak Tuhan. Tetapi salib yang harus dia pikul, dia alami, dia berpisah dengan suaminya yang tidak bertobat dan lahir baru, tetapi dia tetap bersama Kristus dan menjalani hidup yang sangat terberkati. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita terus bersafaat, mari kita terus bersaksi. Jangan menyerah, pantang mundur, kita lawan segala hal-hal yang membuat kita menjadi lemah. Kita tetap bersafaat, bersaksi, dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Indonesia butuh Tuhan Yesus, Indonesia butuh kasih Allah. Tuhan pasti suka kepada doa-doa kita karena kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Karena Tuhan rindu setiap jiwa mengenal Kristus Yesus dan diselamatkan. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.